Baik pemirsa di rumah, kembali lagi bersama Senja Berkah, Pasti berkah. Nah, tadi kita udah bahas-bahas nih mengenai zina mata Betul. ya. Aku jadi kepo nih, kira-kira zina mata ini ada nggak sih dampaknya Pak Ustadz ke kehidupan sosial? Iya betul nih Pak Ustadz. Kalau dalam diri sendiri jelas ya. Mm-mm. Terinspirasi, jinah hati, timbulnya ingin berbuat. Banyak kan di TV ya. Mm-mm. Anak masih muda-muda 11 tahunan, 12 remaja lah. Mm-mm. Akhirnya terinspirasi karena dia terlalu banyak menonton gitu ya. Memperkosa. Itu terjadi. Aduh. Itu di Pasti luar ya. dari zina mata. Iya, dari zina mata. Kemudian mohon maaf. Sekarang sudah banyak tuh begal-begal. Mohon maaf, begal bukan hanya ngambil barang ya. Iya. Perhiasan wanita dipegang. Itu banyak terjadi di jalan-jalan. Iya betul. Itu salah satunya itu. Karena dia terlalu terinspirasi. Oke. Terinspirasi dari zina mata ya. Waalaikumsalam. Kayaknya semangat banget. Duduk dulu. Silakan duduk dulu. Semangat banget Dona. Kan mau ngajak Amel sama Syaira untuk pergi nge-gym. Oh, Mau pantas ngapain pakai ini nge-gym? baju olahraga gitu ya. Kok Oh, iya, tiba-tiba iya. nge-gym sih, semangat banget. Iya, mau cuci mata. Aduh. Lumayan Langsung banyak Pak Ustadz ada banyak kasusnya nih. cowok-cowok yang ototnya. Bukannya Waduh, Pak olahraga Ustadz. malah Di cuci samping Pak mata. Ustadz ngomong kayak gitu. Nih Pak Ustadz langsung ada nih Pak Ustadz kasusnya Iya, nih Pak iya. Ustadz nih. Aduh, gimana nih Iya, Teh iya. Amel? Apa? Jangan sampai kamu. Enggak deh kayaknya aku kan tadi udah ngobrol sama Pak Ustadz kan nggak boleh ya. Nggak boleh. Kayaknya kurang sayang Ah, aja. jangan munafik, di HP juga banyak tuh foto-foto Dia yang kan beda. Nggak selalu mau tobat, aku mau tobat beneran. Tobat ya. Iya, Iya, iya. jangan iya. diajak-ajak lagi Dona. Ya, kalau Iya. ada orang yang mengajak kita untuk berbuat zina mata, Pak Ustadz. Ah, kalau kita sudah tahu hukumnya, ya sudah. Mohon maaf, saya punya hiburan sendiri. Itu saya mohon punya maaf. acara. Mohon maaf. hiburannya di HP ya. Nah, ini juga jangan liburan. Ini diajak nggak mau, tapi di HP jadi asik sendiri, jadi jenah mata lagi. Jangan Jangan ya, seperti jangan, itu, jangan, ya. jangan. Iya, jadi kita kalau punya itu ya kita tolaklah. Di Al-Quran banyak hadis Rasulullah juga. Di Al-Quran apabila kamu diajak untuk berbuat tidak baik, maka tolaklah dengan perkataan yang baik. Nah, ya kalau diajak, ayo kita ini, aduh maaf, tadi mama suruh masak. Ngejual si mama. Gimana Jual- cara? Ada ya. Ngekos ya mama. Ya, Oh iya, aduh. Ya. Gak bisa nih kayaknya kita. Lu Iya. ibu kos gitu ya. Iya. Bu Juju jangan salah, Bu Juju juga ikut sama saya. Ternyata pantas Bu Juju semalam nelponan itu ternyata nelponan sama kamu. Buat apa Dona? Iya. Buat ngejadwalin ke gym. Iya. Oh pantas. Iya, Pak Ustadz nih, Ya Pak Ustadz Allah. ini Maya curhat sedikit. Saya kan jomblo ya Pak Ustadz. Kan mau ikhtiar nih Pak Oh, Ustadz. Siapa iya. tahu jodohnya emang di tempat gym. Waduh. Iya. Aduh. Justru kalau memang kita pengen mau nge-gym, carilah gym yang nge-gym gitu ya. Mm-mm. Carilah tempat-tempat gym yang memang khusus Wanita. wanita. Hmm. Jangan Aduh. mencari memang berbau, nanti timbulnya seperti itu Iya, khawatirnya. Kalau kita mau cari jodoh mah, bagusnya kata Rasulullah, kalau Rasul bilang itu ya di masjid. Di masjid ya. Dalam pertemuan-pertemuan yang penuh barokah, tausiah misalkan ya. Betul sekali. Carilah jodoh di sana-sana. Mhm. Jangan di tempat gym atau Iya. jangan di tempat mall, apalagi sampai diskotik segala Aduh, ya tempat nauzubillah. hiburan. Aduh itu mah nggak pernah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jangan ya. itu mah kita Jangan. berdoain, Ini ya. usaha terakhir Pak Ustadz ke gym. Soalnya udah Iya. ikutin majelis taklim. Ah. Tapi ibu-ibu semua Pak Ustadz. Waduh. Jadi begini, kalau untuk yang muda-mudi yang masih jomblo itu sebenarnya gampang rumusnya. Gimana Pak Gimana Ustadz? tuh? Datang ke ustadznya. Ustadz, ini CV saya. CV Pakai tahu. CV, ya. CV Ya, Saya jodoh. Dona sudah punya kerja. Wah, Wah. saya calon ibu tangguh. Aduh. Asik. Waduh. Kasih CV-nya ke ustadznya. Nah, biasanya ustadz itu punya stok. Oh, ada Punya stok. stok ya. Kira jodoh Pak Ustadz. Kadang-kadang begitu. Waduh. Bukan Insya Allah. kadang-kadang ya, karena mungkin para ustadz juga ingin membantu gitu ya, orang-orang yang memang ridho lillahi ta'ala. Ini kejadian banyak, bukan satu dua. Nggak pernah berpacaran, nggak pernah ketemu, nggak pernah apa. Dia cuma mau pakai CV saja. Yang perempuan simpan CV, yang laki-laki simpan CV. Waduh. Ustadznya berikhtiar, yang doanya tuh ustadz. Benar. Ya Allah, ini jodoh nggak? Ternyata mungkin ustadz itu kan namanya ustadz ya, Mm-mm. ahli ilmu atau gimana diijabah sama Allah, ternyata hanya CV saja berjodoh.
Bisa berjodoh. Ya. Anaknya sudah punya 3, Masya Waduh. Allah. ada Masya anak yang sudah Allah. punya 5. Itu padahal nggak pernah pacaran. Gitu ya. Syariatnya dari Pak Ustadz berarti ya. Iya. Kalau mau Iya. begitu deketin Iya. ustadznya. Deketin ustadznya. Yang Gitu. ke gym tuh Dona. Langsung Pak bikin CV Ustadz, ini taruh. saya punya CV. Pak Ustadz, tolonglah. Nah, Ustadz itu tidak pernah akan menjerumuskan umat. Ya, itu aja. Masya Allah. Pasti. Tuh, jangan malah ke nge-gym gitu. Atau Betul. nyari Lagi cowok, nih. aduh Iya. aneh-aneh aja. Sekarang buat CV yang sebanyak-banyaknya. Jadi ketika ada Ustadz yang lagi, Ustadz punten Ini punten titip. nitip. Iya, Tapi Iya. Pak Ustadz ya, misalkan kan saya ini emang lagi banyak kekurangan Pak Ustadz. Apalagi kan saya mahasiswa semester 10 ya Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz ya. Apakah emang bakal ada cowok gitu yang nyangkut gitu sama saya? Ya, Gimana masalah tuh, Pak jodoh Ustadz? itu kan sudah ketika kita mau ke dunia kan udah ditentukan oleh Allah. Kamu akan nikah dengan si Anu, kamu udah pasti. Sudah pasti. Iya, cuma kita nggak tahu kita ketemunya tuh di mana. Kapan? Tapi kita ikhtiarnya itu kalau bisa di tempat pengajian, Iya gitu betul. ya, di tempat tausiah gitu berkumpul. Kalau enggak kita ada kegiatan apa, misalkan peringatan Hari Besar Islam, Betul. kita ikut jadi panitianya. Nah di situ Siapa tahu itu ya. terbentuk Nyantol calon-calon ya. bapak dan calon ibu. Dan itu sudah Betul, terbukti. Waduh. Iya, iya. Tadinya ikut apa perayaan Hari Besar Islam, misalkan Maulid Nabi atau misalkan apa gitu ya, wah sunatan bersama kan kita jadi panitia, yang itu jadi panitia, tapi nggak sangka panitia akhirnya ketemu, datang ke rumahnya, saya nikah sama kamu mau nggak? Waduh, tidak disangka-sangka. Dan ya. itu terjadi betul, gitu. Kayak gitu Aduh. ya. Deh, Pak Ustadz. Iya. Kayaknya saya berubah pikiran ya. Aduh, ini harus nelpon Bu Juju. Kayaknya batal ke gymnya Bu Juju. Iya. Bagus ya. Ya, Minta kayaknya tolong juga ya. Mau bikin CV CV aja. aja. Siapa tahu ya Iya. udah beres skripsi ya ada yang Ya, nyangkut Iya, lah. betul. Alhamdulillah. amin, amin ya. Iya. Ya. Atau nikah muda ya. Tercerahkan ya sama Pak Ustadz. Ya udah deh, Pak Ustadz hatur nuhun untuk pencerahannya. Iya, insya Allah. Ya udah Amel sama Syera yakin nih. Yakin. Ya, yakin? Yakin gak mau nemenin Bu Juju. Kasihan dia. Enggak. Nggak Saya usah, mau nggak usah, bertobat. nggak ikut kata aku. Enggak usah. Kamu nggak juga usah. jangan belok kiri ke gym, belok kanan pulang ke rumah. Awas aja Belum belok ke kiri. kosan ya. Oh iya ke kosan maksudnya. Ya udah tuh. Dona pamit undur diri ya. Iya. Semuanya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dona. Waalaikumsalam. Hati-hati. Pindah lagi saya Pak Ustadz. Iya, iya. Aduh, Dona. Pak Ustadz tadi ngebahas nih soal majelis taklim katanya Iya. ya, sama soal acara-acara di masjid mungkin. Betul. Nah, gimana kalau misalkan kita nih berniatnya itu menghadiri acara jodoh. ya, tapi mencari jodoh gitu dan ingin memandang Betul. laki-laki yang Aduh. tampan gitu, cuci mata lah. Kalau Gimana? kita datangnya karena niat mencari jodoh ya sah-sah saja, tidak ada larangan gitu ya. Cuma ketika kita datang ke sana kita melihat laki-laki, nah itu jadi masalah. Oh, oke. Timbul lagi tadi kasihan kepada orang yang ditatap oleh kita. Gitu. Percayalah bahwa kalau niatnya sih tidak masalah. Oke. Karena saya belum ya walau besar ya belum mendapatkan satu hadis, wah kamu dosa kalau niatnya begitu enggak. Iya, iya. Tuh. Silakan saja gitu ya. Niatnya sah-sah saja gitu. Iya. Tapi ketika kita sampai di sana, kalaupun memandang laki-laki cukup selintas saja. Selintas ya, jangan sepanjang acara malah Pecahkan, oh ini Aduh. ternyata kasep ya, cakep gitu ya. Hmm. Dilihat aja. Tidak ada salah. Apalagi kalau pura-pura foto diangkat fotonya. Kayaknya Aduh. kasihan ya. Taunya Iya, ngefoto iya, ya Pak iya. Ustadz Ya ya. kasihan ya tadi kita juga harus paham bahwa Rasulullah itu mengatakan ya Rasulullah dalam hadisnya itu sabda Rasulullah itu ya khawatir timbul penyakit ain itu. Gitu. Bahaya ya. Iya, bahaya. Aku jadi pengen tahu ada nggak sih Pak Ustadz di zaman Rasulullah dulu gitu, karena zinah mata ini akhirnya bisa menimbulkan atau berakibat yang sangat fatal gitu. Ya, gini, zaman Rasulullah itu tadinya zaman jahiliyah, segala boleh. Oh iya Masuk betul. Rasulullah diperintahkan itu tadi surat An-Nur. Hmm. Wahai laki-laki beriman, tundukkanlah pandanganmu. Karena memang ada waktu itu bangsa Arab atau kafir Quraisy yang memang tidak menggunakan pakaian semestinya. Ya. Oh, Iya. Sehingga tundukkanlah mata. Ketika kita menatap wanita pun harus, kalau selintas kemudian kita maling mata ada masalah. Tapi kalau kita
sampai orang itu melihat kemana perginya itu nggak boleh. Itu yang Tapi kalau kita berbahaya ya. jalan kemudian kelihatan sama kita ya sudah itu tidak masalah. Oke. Itu terjadi juga zaman Rasulullah, maka turun perintahin itu Iya. tadi. Karena itu ya. Karena bahayanya itu tadi angan-angan kan. Iya, betul. Angan-angan timbulnya jadi inspirasi ingin melakukan. Nah, itu Betul. yang enggak. Makanya terjadi banyak kasus pemerkosaan, kasus pelecehan. Itu karena itu tadinya gitu. Berangkat dari situ ya. Dari zina mata. Dari Betul. zina Ya, mata. waduh. Tapi nih Pak Ustadz ya, aku mau tanya nih Pak Ustadz ya. Tadi kan berbicara kembali masalah penyakit ain nih Pak Ustadz. Mungkin kan terkadang seperti kita temukan itu di sosial media itu ada yang menggunakan sosial media mungkin untuk posting foto ataupun memang ada yang ikut untuk Iya. berjualan nih Pak Ustadz. Iya. Bisa berjualan misalnya aksesoris seperti gelang tangan atau gelang kaki nih Pak Iya. Ustadz. Terus kan dia memposting nih Pak Ustadz dan itu indikasinya tuh bukan wajah Pak Ustadz. Apakah dari postingan misalnya dengan tangan atau kaki aja Pak Ustadz itu bisa menimbulkan ain Pak Ustadz? Saya Nggak, penasaran iya. nih Pak Ustadz. Kalau ain itu dalam hadis pandangan mata ya, Pandangan mata. lihat ke wajah. Oh. Itu terjadi. Kalau kita bicara tadi ada 2 tempat bagi wanita yang dihalalkan. Ada dihalalkan boleh, yaitu muka dan telapak tangan di sini. Oke. Tapi sebagian orang menafsirkan punggung tangan ini itu tidak boleh terlihat. Tapi sebagian orang ini tidak masalah. Nah, bagaimana kalau kita menjual perhiasan menampakkan tangan kita gitu ya. Nah, itu cincin misalkan foto sama kita tuh segini. Iya. Sebenarnya dalam kaidah fikih itu tidak jadi masalah Iya. Oke. karena bukan anggota aurat. Aurat Iya. itu kan ya kecuali ini dan telapak tangan ya. Betul. Tapi ketika kita sudah di kaki itu aurat. Oh, Nah, oke. itu menjadi satu pertimbangan bagi kita hati-hati. Kalau kita mau itu ya foto aja di meja. Foto Iya. ini gelang kaki, misalnya gelang Iya, iya, tangan gitu ya. Itu kita lebih berhati-hati ya. Lebih baik kita berhati-hati daripada kita tidak tahu ilmunya, lebih berhati-hati saja. Betul. Gitu tuh Hati-hati ternyata. ya. Subhanallah, pembahasan kita kali ini benar-benar wah keren banget ya, seru sekali. Betul. Setuju. Tapi ini pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu karena tentu kita bakal lanjut lagi bahas-bahas mengenai zina mata yang lebih seru lagi pastinya. Betul. Jadi stay tune terus dan jangan kemana-mana, tetap di Senja Berkah. Pasti berkah.